Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ibarat kita ini dikasih tahu tentang apel. Apel itu adalah buah yang bentuknya bulat, kemudian tangkainya begini-begini, warnanya ada merah, ada hijau, ada kuning, kemudian rasanya ada asam, ada manis, kemudian agak renyah, tapi nggak ada buahnya, cuman gambarnya saja. Nah, bagaimana kita bisa merasakan hakikat buah apel? Hakikat itu yang sebenarnya buah apel itu. Beginilah agama. Agama itu kalau cuma dibaca saja, tak juga kunjung diamalkan, maka agama ini tidak terasa. Rasanya agama itu bagaimana? Saya punya pengalaman di daerah Tiban sana, pernah tinggal seorang alumni dari Universitas Madinah, Jamiatul Islam Al-Madinah. Namanya Bapak Kiai Soleh, guru kita semua. Di Batam dulu beliau mengajar kita tentang tafsir Al-Quran dan banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari dari beliau. Beliau ini kuliah di Madinah, mungkin satu periode, mungkin beliau di bawah kelasnya mantan Menteri Agama Indonesia, Bapak Maftuh Basuni. Beliau ini, saya sering main ke rumah beliau untuk meminta pertimbangan-pertimbangan, komentar-komentar, pengalaman-pengalaman dan seterusnya. Dan beliau mengatakan, saya ini keluar dari Universitas Madinah, saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta saya berbisnis, ya lumayan, tapi suatu saat saya bangkrut. Ada saja itu orang yang ngajak saya ke masjid, tapi saya tidak pernah ikut. Ini orang baru tahu agama saja sudah ngajak saya ke masjid. Dia tidak tahu saya, katanya. Saya ini alumni Madinah loh, belajar agama sudah dalam ilmunya. Akhirnya pimpinan usaha dakwah atau penanggung jawab di Jakarta waktu itu Dr. Nur. Pada saat Kiai Soleh ini mengalami bangkrut, beliau pindah ke Tanjung Pinang. Nah, di Tanjung Pinang beliau tinggal di sana. Dr. Nur menelpon orang penanggung jawab dakwah yang di Tanjung Pinang. Kalian tidak boleh melepaskan atau jangan biarkan kiai ini lolos, harus kalian tangkap. Beliau adalah berlian. Kalau sempat dia ambil bagian dalam usaha dakwah ini, maka berlian ini akan berkilau-kilau. Maka ada beberapa orang yang mau keluar 3 hari rombongannya ini, beliau didatangi, wahai Pak Kiai, kami ini orang-orang bodoh, tak mampu berceramah, dan saya sangat memohon kepada Pak Kiai agar mau berceramah selama 3 hari bersama kami. Rutenya kemana? Rutenya ke Pulau Karas. Nah, kita tahu semua Pulau Karas itu. Nah, berangkatlah jemaah ini dengan membawa Pak Kiai. Hari pertama Pak Kiai ceramah, lancar ceramah. Tapi selama menjalani hari itu juga beliau mengikuti mudzakarah langsung diamalkan. Mudzakarah adab tidur, mudzakarah adab makan, mudzakarah adab istinja dan seterusnya, yaitu amalan-amalan yang langsung diamalkan. Nah, kemudian melihat orang-orang ini sudah dimudzakarahkan, sudah diamalkan, bentuknya sudah lain. Ini orang sudah nampak cahaya di wajahnya, dalam kehidupannya sudah nampak cahaya. Karena apa? Orang-orang ini sudah menampakkan kakinya di surga sebenarnya. Nah, lalu hari kedua Pak Kiai masih bisa berceramah. Nah, tapi beliau mikir-mikir. Akhirnya di hari ketiga beliau katakan kepada jamaah, saya tak bisa lagi ceramah, kalianlah yang berceramah. Kenapa Pak Kiai? Saya tak tahu, kayaknya saya sudah kehabisan bahan lagi. Mau ceramah apa lagi? Mau disuruh sholat, mereka udah sholat. Mau disuruh berzikir, mereka udah berzikir. Mau baca Quran, disuruh baca Quran. Hari-hari mereka baca Quran.
disuruh menuntut ilmu. Hari-hari mereka menuntut ilmu. Jadi tak ada lagi yang mau diceramahkan. Maka Pak Kiai ini kemudian menangis saja di hari ketiga itu. Maka sepulang dari rombongan 3 hari itu, tadinya Pak Kiai ini tidak pernah masuk ke masjid karena 3 hari dengan jemaah ini tidak pulang-pulang dari masjid. Sampai untuk makan saja keluarganya lah yang mengantar ke masjid supaya Pak Kiai mau makan. Tak pulang-pulang. Kemudian beliau katakan kepada saya, 4 tahun saya di Madinah belajar ilmu agama, tak ada rasa di hati saya ini, kecuali saya tahu ini, tahu itu. Tapi 3 hari bersama jemaah ini, macam saya ini kehausan dan minum air yang betul-betul air, bukan gambarnya air, bukan ceritanya air. Kalau saya menuntut ilmu 4 tahun itu, saya sudah haus, tapi hanya dinampakkan ini manfaat air, ini cara cari air di sini. Ini air ada beberapa macam, ada air sumur, air hujan dan lain-lain. Tapi tak pernah saya merasakan air yang sesungguhnya. Jadi 3 hari bersama jemaah ini ibarat merasakan agama ini langsung diamalkan. Ibarat saya minum air dan sesungguhnya minum air. Maka terasa betul manisnya agama ini setelah 3 hari. Nah, ini orang luar biasa. Pak Kiai ini kemudian setelah merasakan kerja dakwah ini, mulai mempelajari ini kunci-kunci dakwah ini bagaimana supaya bisa menggerakkan orang. Karena usaha dakwah ini bukan untuk mendakwai orang.